Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang koperasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hoirul Effendi. Baik, dengan saya Muhammad Korul Effendi, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah koperasi. Pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Beberapa tahap penting mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Karena hal tersebut pada tahun 1896, Patih Purwokerto yang bernama Arya Wiryatmaja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang. Dan kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dengan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Kemudian pada tahun 1915 yang disebut Furthering of Cooperative Verenigden, yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja. Undang-undang koperasi tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada tahun 1876, kemudian diubah pada tahun 1925. Meskipun kondisi undang-undang di Indonesia demikian, pergerakan dan upaya bangsa Indonesia untuk melepas diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti. Pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Dan kemudian pada tahun 1930 dibentuk bagian urusan koperasi pada Kementerian Dalam Negeri, di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M. Margono Jojo Hadikusumo, yang mana pada tahun 1939 dibentuk Jabatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri oleh pemerintah, dan pada tahun 1940 di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi. Sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang Nomor 23 menggantikannya dengan Kumini, koperasi model Jepang, yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang. Kemudian koperasi di Indonesia setelah merdeka, keinginan dan semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh sistem Kumini pada zaman penjajahan Jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali menghangat, apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai sokong guru perekonomian Indonesia. Maka kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi lebih mantap. Dan sejak saat itu, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar meningkatkan cara usaha dan cara kerja. Atas jasa-jasa beliau maka Muhammad Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan kemudian beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 dibentuk SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, dalam Kongres Koperasi Indonesia 1 di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia pada tahun 1960. Dengan Impres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat, dan Impres nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media massa dan lain-lain yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. Dan pada tahun 1991 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia, yang mana itu KOKSI. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi Munaskop 2 yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 tahun 1965 di Jakarta. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sejarah koperasi pada sebelum kemerdekaan dan sudah kemerdekaan.
Nah, tujuan didirikan koperasi dikemukakan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, berisikan sebagai berikut. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya adalah prinsip koperasi. Dalam prinsip koperasi ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa prinsip koperasi terbagi menjadi dua, yakni ada prinsip ke dalam dan prinsip keluar. Dalam prinsip ke dalam berisikan mengenai keanggotaan bersifat sukarelawan dan terbuka. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas pada modal. Dan yang kelima adalah kemandirian. Kemudian pada prinsip keluar berisikan mengenai pendidikan perkoperasian. Yang kedua adalah kerjasama antar koperasi. Nah, kemudian adalah fungsi dan peran koperasi Indonesia terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang berisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua adalah berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga adalah memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat adalah berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, yang terakhir ada asas koperasi nih. Asas koperasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Dalam asas kekeluargaan berisikan mengenai setiap anggota koperasi memiliki kesadaran untuk melakukan yang terbaik di setiap kegiatan koperasi dan hal-hal yang dianggap berguna untuk semua anggota dalam koperasi tersebut. Kemudian pada asas gotong royong berisikan mengenai setiap anggota harus memiliki toleransi, tidak egois, dan serta mau bekerja sama dengan anggota lainnya. Persamaan koperasi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, terdapat persamaan pada terbatasnya pengetahuan dan keterampilan para anggota dan pengurus tentang koperasi. Yang kedua, timbulnya sikap pantang menyerah untuk terus mengembangkan koperasi di Indonesia. Dan yang ketiga, pada dasarnya koperasi di Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan masih sama-sama belum maju atau berkembang seperti yang diharapkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan koperasi sebelum dan sesudah merdeka. Nah, sebelum kemerdekaan, koperasi bermula pada abad ke-20 dengan sistem kapitalisme. Kemudian yang kedua, belum ada instansi pemerintah ataupun badan non-pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi. Ketiga, belum ada undang-undang yang mengatur kehidupan koperasi. Yang keempat, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu dalam menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik. Kemudian yang kelima yaitu pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi penguasa-pengusaha pribumi. Kemudian selanjutnya yaitu perbedaan koperasi sesudah merdeka, yaitu pada tahun 1945 sampai dengan 1997. Yang pertama, pada masa ini koperasi bersistem tatanan perekonomian yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, di mana pasal tersebut mengatakan bahwa semangat koperasi ditempatkan sebagai dasar dari semangat perekonomian. Kemudian yang kedua, pemerintah sudah menyusun UU nomor 25 tahun 1992 yang menjadi hukum dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan koperasi. Kemudian yang ketiga,
pada Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam rangka untuk membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI dan menjadikan tanggal 12 Juli tersebut sebagai Hari Koperasi. Kemudian yang keempat yaitu sering terjadinya pergantian kabinet tahun 1950, selalu mengeluarkan program-program untuk mendukung terus berkembangnya koperasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.